Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Siapa yang ada mas hari ini? Safindra. Kemana Safindra? Oh, latihan sepak bola. Izin. Kakak ada kerjaan. Ada lagi yang nggak masuk? Oh, Elsa. Mbak Elsa kemana? Oh, pergi. Ya, yes. Semoga yang sedang ada acara, acaranya dilancarkan. Kalau ada yang sakit, semoga segera disembuhkan. Kelas 6, jawabnya iya. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu sudah bersihkah kelas kita hari ini? Yang petugas tiket sudah membersihkan? Sudah. Bajunya sudah rapi apa belum? Coba dicek dulu kancingnya sudah betul apa belum? Topinya sudah rapi apa belum? Sudah? Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Ini dulu kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama dalam hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, Ridwan di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, materi kita pada hari ini membahas tentang lingkaran. Adakah yang bisa menyebutkan benda apa saja sih yang bentuknya lingkaran? Ayo satu-satu jawabnya. Apa Mas Fatin? Pipa. Lanjut yang lain. Ayo Mauki. Hah? Roda. Terus Mas Irfan Hakim. Botol kaleng. Terus apa lagi selain itu ada yang bisa angkat-angkat? Apapun yang ada di sekitar kita, bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di tempat ngaji dan sebagainya, di jalan itu juga bisa. Selain itu yang bentuknya lingkaran. Apa? Botol aqua. Ya, yang lain ada lagi. Bola. Bola itu lingkaran apa bola? Bulat ya bentuknya, cuma lebih tepatnya bentuknya bulat. Yang lain. Ada apa lagi? Tong sampah ya, bentuknya ya. Oh, materi kita pada hari ini bertujuan untuk mempelajari unsur-unsur lingkaran itu apa saja. Kenapa Bu harus dipelajari ya? Supaya kita bisa mengetahui kelilingnya berapa, diameternya berapa, jari-jarinya berapa, luasnya berapa. Apa itu Bu? Jari, diameter dan sebagainya itu apa? Nah, itu kita pelajari hari ini. Unsur-unsurnya apa saja? Kita pelajari. Ini namanya apa? Dari sini ke sini namanya apa? Bisa menggambar lingkaran semua? Bisa. Oke. Kita melanjutkan ke materi berikutnya. Sekarang perhatikan dulu video berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Pertama, kita kenali dulu benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Yang pertama, roda. Ada roda daleman, roda sepeda motor, roda mobil, dan lain sebagainya. Semuanya berbentuk lingkaran. Kedua, jam dinding. Ketiga, lensa kamera. Keempat, piring, serta makanan di atasnya seperti pizza dan lain sebagainya. Kemudian, ada benda yang biasa dibawa siswa ke sekolah, sarpen, untuk mempertajam pensil. Oke, itulah di antara benda-benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian, pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, kumpulan titik-titik itu yang mana? Kumpulan titik-titik itulah yang membentuk garis lengkung pada lingkaran. Kemudian, suatu titik tertentu itu yang mana? Katanya kan, kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Yang manakah yang dimaksud dengan suatu titik tertentu? Nah, suatu titik tertentu adalah titik di tengah lingkaran. Itulah titik pusat lingkaran. Oke, sekarang kita langsung masuk ke unsur-unsur lingkaran. Oke, ini adalah gambar lingkaran. Nah, unsur yang pertama, titik pusat lingkaran, yaitu titik yang berada di tengah lingkaran. Biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Nama lingkaran disesuaikan dengan nama titik pusat. Jika titik pusat disimbolkan dengan P, maka lingkarannya disebut lingkaran P. Jika titik pusat disimbolkan dengan huruf O, maka lingkarannya disebut dengan lingkaran O. Oke, yang kedua, jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran biasa disimbolkan dengan huruf R. R singkatan dari radius. Jari-jari lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lengkungan lingkaran. Yang ini lengkungan lingkaran. Ada titik-titik di sini, kita ambil misalkan ini titik A. Kita tarik garis lurus dari pusat lingkaran ke titik A. Nah, anggap ini lurus ya. Nah, ini dinamakan dengan R, radius atau jari-jari. Kemudian, contoh kedua, di sini ada titik B. Kita tarik garis lurus. Nah, ini namanya jari-jari. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjutkan yang ketiga, diameter lingkaran. Biasa disimbolkan dengan huruf D. Diameter lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Ingat, menghubungkan dua titik.
pada lingkaran dan melalui titik pusat. Oke, kita gambarkan. Misalkan ada 2 titik. Misalkan di sini ada titik P. Di sini ada titik Q. Kita hubungkan. Kita anggap lurus ya. Nah, ini garis PQ disebut dengan diameter. Ingat ya, dia harus menghubungkan 2 titik, kemudian harus melalui pusat lingkaran. Nah, jika tidak melalui pusat lingkaran seperti ini, misalkan di sini ada titik X, di sini ada titik Y. Kita hubungkan. Nah, garis ini menghubungkan 2 titik tapi tidak melewati titik pusat lingkaran. Jadi ini bukan diameter. Oke. Yang ini disebut dengan diameter karena dia melalui 2 titik, yaitu titik ini yang pertama, ini titik kedua, kemudian melalui titik pusat lingkaran. Maka ini dinamakan diameter lingkaran. Oke, kita lanjutkan ke unsur nomor 4, yaitu busur lingkaran. Apa itu busur lingkaran? Busur lingkaran adalah garis lengkung pada lengkungan lingkaran, merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, manakah yang dimaksud dengan busur lingkaran pada gambar ini? Nah, contohnya yaitu garis lengkung AKB. Nah, garis ini disebut dengan busur lingkaran, yaitu busur AB. Kemudian contoh lain BQ. Nah, BQ ini juga merupakan garis busur lingkaran. Oke, kemudian contoh lain AKQ juga busur lingkaran karena dia garis lengkung pada lengkungan lingkaran, bagian dari keliling lingkaran. Oke. Kemudian unsur kelima yaitu tali busur. Tali busur yaitu garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lengkungan lingkaran. Tadi kita sudah mengetahui tentang busur lingkaran, yaitu garis lengkung dari 2 titik pada keliling lingkaran. Misalkan ini titik A, ini titik B. Nah, garis lengkung ini tadi merupakan busur lingkaran. Nah, kalau ditarik garis lurus dari A ke B, nah, garis lurus ini namanya tali busur. Jadi, ini busur AB, yang ini tali busur AB. Oke, paham ya? Kemudian kita bandingkan dengan diameter. Diameter juga merupakan garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Seperti contoh di sini, yaitu titik P dan titik Q. Nah, apakah diameter termasuk tali busur? Jawabannya ya. Diameter itu termasuk tali busur, yaitu tali busur yang paling panjang pada suatu lingkaran. Oke. Sekarang kita masuk unsur nomor 6. Unsur nomor 6 yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah bidang datar yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ingat, dibatasi busur dan tali busur. Nah, seperti contoh di sini, ini ada busur AB.
kemudian ada tali busur AB. Nah, daerah yang dibatasi dua garis itu, ini ya. Daerah ini namanya tembereng. Oke, bisa dipahami ya. Ingat ya, harus yang sesuai. Kalau busurnya busur AB, maka tali busurnya tali busur AB. Jangan busurnya busur AB, tali busurnya tali busur PQ. Itu salah. Jadi harus sama. Kalau busurnya busur AB, maka tali busurnya juga harus tali busur AB. Kita ambil contoh lain, misalkan ini kita anggap dengan titik Z. Nah, kita tarik garis dari P ke Z. Kita anggap pas ya. Ini ada busur PZ. Ya, PZ yang ini garis lengkung ini. Kemudian ada tali busur PZ. Nah, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur ini, ya ini ya. Nah, ini namanya tembereng. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Ini kita hapus. Oke, kita lanjutkan ke unsur nomor 7, yaitu juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Ingat ya, jari-jari tadi yaitu garis dari titik pusat lingkaran ke titik pada lengkungan lingkaran. Nah, ini jari-jari. Kemudian kita ambil lagi garis dari titik pusat. Kita anggap ini titik pusat O ke P, OP. Ini juga jari-jari. Nah, daerah ini namanya juring. Oke, bisa dipahami ya? Nah, begitu juga kalau kita bikin satu jari-jari lagi, misalkan di sini ya. Nah, ini ada titik apa ya? Titik R aja. Oke, ini ada titik R. Nah, OR, kemudian ada OQ, kemudian ada busur QR. Nah, daerah yang dibatasi dua jari-jari ini sama satu tali busur. Nah, daerah ini namanya juring. Oke, bisa dibedakan ya. Mana juring, mana tembereng. Oke. Oke, kita masuk ke unsur nomor 8, unsur yang terakhir, yaitu apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nah, kita gambarkan. Misalkan ini ada pusat lingkaran, kemudian ada tali busur. Oke. Nah, ingat tadi apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Misalkan ini tali busur, ini pusat lingkaran. Nah, manakah garis terpendek? Ini ada beberapa garis, kita lukiskan ya. Nah, ini ada garis A, ini ada garis B, ini ada garis C. Nah, manakah yang paling pendek di antara tiga garis ini? Tentu yang paling pendek adalah garis C. Nah, yang garis C inilah yang disebut dengan apotema. Nah, garis C ini atau apotema tadi akan membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat dengan tali busur. Oke, bisa dipahami ya? Demikian unsur-unsur pada lingkaran. Nah, jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan video tadi bisa dipahami unsur lingkaran apa saja?
Ada berapa tadi? Ada 8. Bagus. Masih ingat lingkaran itu apa? Lingkaran adalah kumpulan dari titik-titik yang memiliki jarak yang sama. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar lingkaran berikut ini, titik C itu disebut titik apa? Titik C disebut dengan pusat. Titik AC disebut dengan jari-jari. Garis BC disebut dengan jari-jari. Garis C dong, jari-jari juga. Lagi, titik O disebut dengan titik pusat. Jari-jarinya yang mana saja? AO, OC ya, disebut dengan jari-jari. Sekarang diameter. Diameternya garis yang mana? AB. Berarti diameter adalah apa itu diameter? Garis yang terbentuk dari dua buah jari OA dan jari OB, selalu dua jari. Kemudian garis lengkung AC disebut dengan busur liter. Kalau garis lurus AC disebut dengan tali busur liter. Kemudian daerah yang berwarna kuning ini disebut dengan daerah tembereng. Bagus. Daerah yang berwarna merah disebut dengan juring. Tembereng terbentuk dari busur dan tali busur. Kalau yang juringnya terbentuk dari apa saja ini? Dua buah jari-jari dan satu busur. Busur itu kalau sepotong-sepotong, kalau panjang keseluruhannya disebut dengan keliling lingkaran. Sekarang garis terpendek dari titik pusat ke tali busur ini, garis OD disebut dengan apotema. Bagus. Buat gambar. Di sini titik A, di sini titik B, di sini titik C, di tengah titik O. Coba disebutkan jari-jarinya yang mana saja? AO, terus BO, OB, terus OC. Kemudian diameternya yang mana? AB. Kemudian tali busurnya yang mana? CB. Kalau menyebutkan garis dimulai dari huruf yang awal, ya, dari huruf yang awal ke huruf yang terakhir. Berarti bukan CB tapi BC. Kemudian tali busurnya BC, busur lingkarannya yang mana? BC, yang garis lengkung. Juringnya yang mana? AOC. Namanya juring. Juring terbentuk dari dua buah jari-jari dan satu busur. Kemudian temberengnya yang mana? Yang warna apa? Ungu. Terbentuk dari tali busur BC dan busur lingkaran BC. Apotemanya yang mana?
kan? Coba kita ulang lagi. Guru punya sebuah lingkaran. Coba saya membuat garis ke sini. Ini titik pusatnya P, di sini A. Disebut apa? Jari P. Titik P disebut dengan titik pusat lingkaran. Sini saya kasih D, sini saya kasih D. Jari-jari adalah garis yang terbentuk dari titik pusat ke busur lingkaran. Dan masing-masing ini jaraknya sama. Ini ke sini sama, ini ke sini sama, ini ke sini sama, ini ke sini juga sama. Jari-jari biasanya ditulis dengan R. Coba jari-jarinya yang mana saja ini? Nah, P, A, terus P, B, terus P, D. Kemudian busurnya ada apa saja? AB, pinter. Garis lengkung AB, garis lengkung BD, garis lengkung AB. Tali busur, kalau busur tadi kan garis lengkungnya. Kalau tali busur itu yang garis lurus. Garis lurus dari apa? Dari tepi busurnya, tepi busur lingkarannya. Nah, ini namanya tali busur. Kalau yang dari busur lingkaran yang melewati titik pusat disebut dengan bagus diameter. Perbedaan tali busur dan diameter itu terletak pada yang dilewati. Kalau tali busur tidak melewati titik pusat, kalau diameter melewati titik pusat. Diameternya garis apa? A, do. Kalau tali busurnya sekarang AB. Terus garis lurus A, B. Ada lagi? Garis lurus D. Kemudian ada juring. Juring adalah daerah yang terbentuk dari dua buah jari-jari dan satu busur lingkaran. Berarti daerah yang mana? AB. Lewat APB. Berarti kan daerah sini ya. Nah, ini namanya juring. APB, segitiga APB. Ada lagi? Yang mana lagi? Segitiga B, P, O. Ada lagi? Ada lagi? C, P, O. Kalau yang ini A, P, D. Kemudian tembereng. Tembereng adalah daerah yang terbentuk dari satu busur dan satu tali busur. Berarti daerah yang mana? AB. Ya, AB khusus daerah ini saja ya, yang ini. Saya kasih gula. Dan juga yang ini. Nah, daerah mana saja itu? AB dan D. Kemudian yang terakhir,
puzzle. Puzzle apa itu Bu? Itu puzzle lingkaran yang di sana nanti ada unsur-unsur lingkarannya. Jadi anak-anak silahkan mendiskusikan dengan kelompoknya. Itu disusun bentuknya harus jadi lingkaran. Terus yang bagian ini namanya apa? Bagian ini namanya apa? Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Paham? Sudah kelompoknya sudah jadi semua? Silahkan disusun. Harus betul bentuknya harus jadi lingkaran. Kalau sudah silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Itu bagian-bagiannya apa saja? Yang warna merah apa? Yang warna ungu apa? Yang warna biru apa? Garisnya namanya apa? Silahkan dicatat. Sudah, Bu. Oh sudah ya. Silahkan didiskusikan kalau sudah disusun. Unsur-unsurnya apa saja silahkan dicatat pada poin di bawahnya itu. Alat tulisnya silahkan disiapkan. Yang sudah selesai silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dari hasil diskusi dengan temannya, unsur-unsurnya sudah dicatat semua. Nah, sekarang saya minta tolong salah satu perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok siapa yang mau duluan? Kelompok siapa yang mau duluan? Ayo, nah, siapa yang Tali A, pusat O, diameter AB. Yang oranye itu juri, yang ungu itu pembereng. Jari-jarinya AO, OB, dan OC. Busur AB, BC, dan AC. Tali busur AC. Apotema OD. Sudah. Oh, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Jian. Oh, dari kelompok yang lain yang mau menyampaikan lagi? Oh, ada. Berarti saya coba minta tolong Auki. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Nya berwarna oranye, pemberengnya berwarna ungu, jari-jarinya AO, OB, dan OC, diameter AB, busur AB, BC, dan AC, tali busur AC, apotema OD. Sudah? Sudah, tepuk tangan untuk Mbak Auki. Dari hasil diskusi anak-anak tadi unsur
meter. Bagus, ingat-ingat ya, jangan sampai lupa ya. Oh, dipelajari juga di rumah. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita baca hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.